Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Papa Noob di sini. Kali ini kita berjumpa lagi setelah sekian lama gua nggak bikin video, bukan karena apa, ya, karena ini ada hubungannya dengan video yang kali ini akan kita buat, ya. Jadi apa yang akan kita buat kali ini adalah bagaimana cara kita atau cara fix blue screen, ya, cara fix blue screen dari Windows 11 ya. Jadi kemarin aku punya masalah problem dengan PC-ku yang tiba-tiba blue screen, sebenarnya sudah terjadi bulan lalu ya. Cuma aku nggak terlalu nganggap serius karena tidak sesering 2 minggu belakangan. Jadi 2 minggu belakangan sudah semakin parah, setiap hampir nggak ada 5 menit ya tiba-tiba dia blue screen, nanti dinyalain lagi restart normal, pakai berapa jam tiba-tiba blue screen lagi, dan itu mengganggu. Aku bikin video tutorial banyak-banyak akhirnya nggak ke save. Karena apa ya, karena ketika di tengah-tengah gini tiba-tiba blue screen coy. Hah, jadi itu sangat mengganggu sekali, dan akhirnya aku berusaha mencari informasi, masuk ke masuk bukan komunitas sih sebenarnya, masuk ke forum-forum pembahasan ya, bagaimana cara mengatasi blue screen ini. Ya, sampai akhirnya aku ketemu sebuah artikel ya, beberapa artikel dengan cara yang berbeda-beda. Aku coba satu persatu sehingga menemukan ramuan ini yang seminggu terakhir alhamdulillah aku tidak menemukan problem itu kembali. Jadi seperti itu teman-teman ya. Makanya kemarin nggak ada video, udah hampir lama, hampir sebulan kali aku nggak ada upload video tutorial sama sekali. Bukan karena aku malas saja, karena PC-ku yang tidak bersahabat. Aku tanya ke, aku punya apa, langganan untuk servis komputerku itu, aku tanyain kenapa blue screen, informasinya suruh install ulang. Tapi aku nggak pengen langsung install ulang. Karena apa? Karena biasanya kalau kita install ulang itu pasti ada file-file yang harus dikorbankan ya, entah itu nggak bisa di backup atau apapun itu. Akhirnya aku coba bertahan dulu karena belum terlalu sering pada awalnya ya, pada kasusku ini Windows 11 ini. Dan ku baca-baca ternyata memang di forum itu Windows 11 ini banyak sekali memakan korban. Dalam artian memakan korban itu banyak sekali pengguna yang juga merasakan hal yang sama ya. Blue screen-nya errornya macam-macam, ada DPC watchdog violation, ada yang error apa dan sebagainya, dan aku mengalami itu semua bergantian. Nggak ngerti problemnya apa, tapi errornya selalu bergantian. Jadi pokoknya blue screen restart, blue screen restart, dan akhirnya seminggu terakhir ini kenapa aku buatnya harus nunggu seminggu, karena aku nggak mau videonya baru sehari terus aku bikin video ini loh tutorialnya, ternyata nanti aku ngalamin lagi blue screen. Jadi aku pastikan dulu dalam jangka waktu seminggu apakah ada problem lagi atau enggak. Ternyata alhamdulillah ya, alhamdulillah sejauh ini selama seminggu ini tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan tidak ada blue screen yang muncul. Ya, makanya saya beranikan untuk bikin tutorial ini, saya beranikan memberikan informasi ini supaya teman-teman semua juga yang sedang mengalami problem yang sama ya, itu juga mendapatkan pencerahan. Karena aku cari di YouTube itu susah sekali teman-teman ya, banyak sekali informasi tapi tidak tidak menemukan yang pas, tidak menemukan dengan cara yang cocok, atau aku memang nyari keywordnya tidak sesuai. Tapi aku harap khususnya untuk komunitasku ya, komunitas Noob Project, para teman-teman noob semuanya di luaran sana, semoga video ini juga bisa membantu ya. Dan ketika teman kalian juga mengeluhkan hal yang sama, kalian bisa arahkan untuk nonton video dari Noob Project. Jadi seperti itu teman-teman. Aku buka dulu ya. Aku tak catat soalnya ada beberapa langkah dan aku nggak begitu ingat. Jadi sudah menjadi catatanku. Jadi aku buka dulu catatannya untuk supaya bisa menjelaskan ke teman-teman semua. Oke, jadi tutorial kali ini ya, seperti penjelasan di awal sudah saya sampaikan, tutorial ini adalah tutorial bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara fix blue screen pada Windows ya. Jadi video tutorial ini adalah khusus membahas bagaimana cara mengatasi
atau cara memperbaiki, atau cara menghindari supaya PC kita tidak terjadi blue screen secara terus-menerus ya. Apakah ini efisien atau efektif, atau cara ini benar atau enggak? Sejauh yang saya kerjakan, sejauh yang saya rasakan, sejauh yang saya alami, ya selama seminggu terakhir ini PC saya kembali normal, PC saya tidak ada masalah, dan PC saya tidak mengalami blue screen lagi ya. Yang seminggu, kalau hitungannya berarti seminggu sudah perbaikan, berarti 2 minggu lalu itu setiap 5 menit kadang, setiap habis nyalakan terus blue screen ya, sangat mengganggu sekali. Tapi sekarang alhamdulillah ini sempet 3 hari nggak kumatikan ya, 3 hari kupakai, 3 hari nggak kumatikan, 3 hari nggak ku sleep, 3 hari nggak ku turn off ya. Alhamdulillah tidak ada problem dan baik-baik saja. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin video kali ini ya. Jadi sebelum kita mulai masalah pembahasan ini, saya ingatkan lagi ke rekan-rekan para noobs teman-teman noob di luaran sana ya. Tolong kalau nonton videonya Noobs Project yang dibuat oleh Papa Noob ini, tolong jangan di skip. Apalagi kalian nggak tonton, lalu kalian cuma download filenya, lalu kalian masuk ke grup, kalian tanya, "Bang, cara installnya gimana?" Itu sangat menyakiti hati dulariku bos ya. Karena apa? Karena namanya video tutorial, ya, video cara install, apapun itulah video tutorial di Noobs Project ya, saya membuat sesuai dengan urutan-urutan dan caranya, dan saya usahakan sedetail mungkin, sejelas mungkin. Kenapa durasinya ada yang 1 jam, 35 menit? Ya karena kalau kalian namanya belajar tutorial, yaitu kalian harus menyimak, memahami secara seksama apa yang disampaikan, apa yang ditontonkan, ya, apa yang dibuat, apa yang dilakukan, supaya kalian paham bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara merubah. Jadi seperti itu teman-teman. Saya ingatkan kembali, nggak usah nonton videonya Noobs Project aja. Kalau kalian nonton yang judulnya tutorial, itu sama aja kalian nonton seminar ya. Dia akan menunjukkan bagaimana cara merubah, memperbaiki, apapun itu. Kalau judulnya tutorial, kalian tonton, jangan di skip-skip. Tapi ada aja lah teman-teman kita di luar sana yang tiba-tiba nge-WA saya, "Bang, gimana cara install?" Wah, itu saya sangat emosi sekali, mau sak bales kasar, tapi ya gimana ya, kita apresiasi aja lah ya. Kita tetap mengingatkan teman-teman kita yang seperti itu, semoga dia semakin baik, semakin pinter, dan levelnya semakin berkembang. Amin amin. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja. Sebentar, aku tak lihat apakah recording ini berjalan dengan normal atau tidak. Oke, ini masih berjalan dengan normal. Oke, jadi kita mulai saja tutorialnya, bagaimana cara fix, bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara menghindari Windows 11 kalian mengalami blue screen. Apapun jenis errornya, apakah ini bisa membantu atau enggak, tolong kalian nanti setelah coba, buat teman-teman yang sudah coba atau yang teman-teman pengen mencoba, setelah kalian coba dan ada hasilnya, tolong cantumkan di kolom komentar apakah video ini bisa membantu dan apakah cara ini itu bisa bekerja di teman-teman semua ya. Kalau pada kasusku ini bisa bekerja aman, tentram, dan sentosa, kembali dengan normal. Nah, apakah hasilnya sama dengan teman-teman sekalian? Nanti tolong kalian cantumkan di kolom komentar. Oke, tentunya kita langsung masuk ke pokok pembahasan materinya aja teman-teman ya. Bagaimana cara kita fix atau menyelesaikan masalah kita mengenai blue screen pada Windows 11 kali ini. Ya. Di langkah yang pertama adalah pastikan Windows 11 kalian atau Windows 10 kalian itu menggunakan sistem terupdate, sistem paling baru ya, update yang paling baru. Bagaimana caranya? Kalian bisa masuk ke menu, kemudian cari ke setting ya. Di sini akan tampil di pojok sini ya, sebelah sini teman-teman. Nah, ini agak aku pinggirkan biar aku juga kelihatan. Ya. Di sini ada Windows Update last check 3 hours ago ya. Kemudian di sini juga ada Windows Update, terserah kalian bisa langsung klik yang di sini atau kalian bisa klik yang di sini. Pada akhirnya halaman yang dituju sama. Ya, di sini you are up to date, last check today 8/26. Berarti tadi pagi ini last check ya.
Kenapa ini aku sudah menggunakan fitur terbaru? Karena pada saat proses perbaikan kemarin, aku ada satu file update yang belum tak update. Mungkin itu juga pengaruh dengan apa namanya Windows 11 kita atau Windows kita tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan blue screen. Ya, jadi kalian harus cek update. Kalau memang di sini tidak muncul, kalian silahkan klik check for update. Dan nanti apabila di sana ada updatean, maka dia akan muncul dan kalian silahkan install atau kalian pasang atau kalian download dulu untuk updateannya teman-teman ya. Jadi kalian tunggu prosesnya update sampai selesai, baru nanti kalian boleh melakukan langkah yang kedua. Oke, jadi ini adalah salah satu bentuk langkah pertama, yaitu memastikan Windows update kalian menggunakan versi yang paling baru. Kenapa kita harus memperhatikan hal ini? Dikarenakan jadi Windows ini adalah perusahaan yang besar, nggak mungkin dia bikin software terus tiba-tiba ngilang ya, entah berantah di mana terserah mau rusak atau enggak. Dia akan tetap memaintain semua customernya, makanya dia harganya mahal. Kenapa dia harus beli ya? Karena itu teman-teman ya, dia untuk gaji karyawannya, untuk memperbaiki bug-bug yang dialami oleh semua user di seluruh dunia, bukan cuma di PC tok. Jadi kalau di sini ada file update itu bukan kok gaya-gayaan kamu dikirimi file update ini loh, aku mau update silahkan dipakai. Enggak seperti itu juga ya. Jadi jadi fungsinya file update itu adalah itu yang sudah diperbaiki oleh engineer-nya Windows ya. Maka disebarkan ke para pengguna Windows untuk diperbaharui versinya, karena di versi sebelumnya mungkin ada keluhan A, B, C, D, E, F, E, keluhan ini, keluhan itu, maka diperbaharui sehingga muncullah update itu tadi ya. Maka tentunya kita diperlukan untuk mengupdate versi Windows kita menggunakan versi yang paling baru. Ya, kalau di sini sudah tidak ada versi update atau kalian sudah menyelesaikan download dan proses install dari si Windows Update itu sendiri, kalian boleh langsung close teman-teman. Kalian boleh langsung close dan kalian perhatikan setelah proses update Windows-nya, apakah sistem meminta restart PC kalian atau enggak. Kalau enggak restart, ya berarti kalian bisa lanjut langkah yang kedua. Tapi kalau PC kalian membutuhkan restart ya, PC kalian membutuhkan restart, ya kalian bisa langsung restart dulu PC kalian, baru nanti kalian nyalakan lagi dan lanjut untuk melakukan langkah yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke tutorial atau ke langkah yang kedua. Kenapa kita langsung masuk kedua? Karena aku sudah prosesnya sudah selesai, jadi PC ku sudah menggunakan Windows paling update, jadi nggak perlu restart, jadi akan saya lanjutkan untuk langkah yang kedua. Apa itu langkah kedua? Langkah kedua adalah yang harus kalian perhatikan adalah hardware ya. Jadi PC kalian itu error itu bisa disebabkan oleh software, bisa disebabkan oleh hardware. Tadi yang pertama kita sudah memperbaiki dari sisi software. Sisi software yang kita tahu yang paling dominan dipakai pada PC kita adalah Windows ya. Sistem yang menjalankan PC kita ya, sistem yang kita gunakan untuk mengoperasikan banyak file, banyak aplikasi ya, itu menggunakan Windows tentunya. Kalau kalian Mac mungkin belum cocok dengan tutorial ini karena aku menggunakan Windows teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kali ini sudah Windows, softwarenya sudah, berarti kita harus memastikan hardwarenya. Hardwarenya ada apa aja? Ada prosesor, ada RAM, ada VGA, ada SSD, ada hard disk dan sebagainya. Pastikan semua hardware itu sudah dalam kondisi terupdate ya. Dalam artian bukan partnya yang diupdate, tapi driver untuk menjalankan hardware tersebut di PC kita itu sudah dalam kondisi paling update. Bagaimana caranya? Caranya aku nggak usah neko-neko, aku menggunakan cara yang paling simple aja. Kalian masuk ke dalam folder ya, kemudian ke disk C ya, kemudian kalian klik kanan. Oke, kemudian kalian properties ya, di sini ada tools, kemudian kalian pilih cek. Ya, di sini ya, di sini error checking local disk C. You don't need to scan this drive. We have found any error on this drive. Jadi kalau kondisi drive kalian itu baik, drive kalian itu kondisinya aman, di sini kalian akan diberitahukan you don't need to scan this drive. Tapi kalau kalian tetap pengen scan, ya silahkan kalian
klik scan drive ya, karena ini akan memerlukan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit. Di PC ku ya, kemarin aku coba lakukan hal ini juga untuk mengetahui kondisi penyimpanan disku itu bermasalah atau enggak, jadi aku lakukan ini. Nah, kecepatan atau tingkat lama atau cepatnya sebuah scanning drive ini itu tergantung dari PC kalian masing-masing ya, tergantung dari hard disk kalian masing-masing, dari penyimpanan kalian masing-masing. Bisa mungkin ada teman-teman yang lebih lama atau yang lebih cepat, itu kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai. Di sini aku nggak akan melakukan scan drive, kenapa? Karena you don't need to scan this drive ya. Kalian bisa lakukan ini terhadap 3 penyimpanan lokal disk kalian ya. Kalian bisa buka properties, lakukan hal yang sama. Check error, di sini juga ditemukan you don't need to scan this drive ya, tidak ditemukan masalah pada drive-nya. Oke, kalau dari drive penyimpanan sudah tidak ada masalah, berarti kita langsung masuk ke bagian cek VGA-nya. Bagaimana caranya? Kalian ketikkan device manager ya, kalian ketik di sini device manager. Ya, nanti kalian masuk ke device manager ya. Di sini adalah semua device-device yang nyantol, yang tertera di dalam PC kalian. Ada audio input, ada Bluetooth, kamera, komputer, dan sebagainya. Tapi kali ini kita pastikan bahwa display adapter ya, display adapter atau VGA card VGA card kalian itu drivernya sudah paling update. Kalian bisa masuk ke properties ya, kemudian kalian pilih driver, kemudian kalian update driver juga bisa ya. Di sini scan automatically for drivers. The best driver for your device are already installed. Jadi ini sudah versi terbaru. Iya benar versi terbaru, karena kemarin aku juga sudah melakukan proses ini. Jadi yang kalian lihat kali ini pasti dalam kondisi terbaik, karena aku sudah dalam proses proses perbaikan kemarin ya. Jadi ini tutorialnya, kalian ikutin dan kalian lihat hasilnya apa. Jika perlu diupdate, silahkan kalian update. Biasanya kalau di sini kurang akurat, kalian bisa mendatangi atau mengunjungi website dari penyedia VGA kalian ya. Kalau pakainya GTX ya, kalian kunjungi GTX apakah ada update driver yang bisa kalian download secara online, atau kalian juga cukup hanya menggunakan ini. Biasanya ini juga kalau ada update ya bisa tampil di sini. Ya, silahkan cek di PC atau di laptop kalian, teman-teman. Oke, jika langkah ini sudah sesuai, sudah dengan baik, berarti sudah dipastikan bahwa PC ya, software kalian dan hardware kalian sudah dalam kondisi menggunakan software terupdate, menggunakan versi terupdate, menggunakan driver yang paling update. Artinya semua bug atau semua fitur itu sudah menggunakan perbaikan yang paling baru, sudah menggunakan fitur yang paling baru. Oke, jadi setelah kalian melakukan langkah pertama dan langkah kedua, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, di mana kita akan melibatkan fitur CMD ya, command prompt. Langkahnya seperti apa? Jadi saat melakukan langkah ketiga, pastikan kalian ikuti dan dengarkan tutorial ini secara seksama, teman-teman ya. Di sini ketika kalian sudah masuk langkah ketiga ya, ini pada saat melakukan langkah ketiga ini kalian harus buka di sini search, kalian pilih CMD ya, kalian ketikkan CMD. Di sini ada tulisan command prompt ya. Command prompt, kalian harus run as administrator ya. Ini wajib run as administrator. Oke. Jadi ketika kalian run as administrator, di sini itu ada C.2 garis miring Windows garis miring System 32. Berarti ini kalian sudah menjalankan CMD-nya run as administrator, sudah jalan sebagai administrator. Tapi kalau kalian langsung jalankan seperti ini ya, ini juga CMD-nya juga terbuka, tapi path-nya, direktorinya beda, teman-teman. Di sini C user, kalian sebagai user, bukan sebagai administrator. Jadi perbedaannya itu. Jadi pastikan lihat bagian path-nya ini, kalian harus sebagai administrator, bukan sebagai user ya, karena
kemarin aku coba dua hal ini. Yang pertama aku coba sebagai user karena di tutorial ada yang menggunakan user, itu tidak works. Aku nggak ngerti ya, mungkin kalau di teman-teman pengen nyoba juga silahkan dicoba, tapi pada kasusku ini tidak works, jadi dia tetap muncul blue screen. Memang pada awalnya jarak dari semalam ya, hampir 24 jam aku tidak menemukan problem blue screen. Kemudian muncul lagi blue screen sehingga aku coba run as administrator dan akhirnya selesai ya. Apakah itu berpengaruh atau enggak? Aku juga tidak terlalu ngerti dan tidak mendalami secara detail. Yang jelas PC-ku sudah kelar gitu aja ya. Kalian CMD, jadi jalankan run as administrator. Oke, jadi saat ini kita akan melakukan komen namanya SFC. Ya, kita akan melakukan komen SFC. Apa itu SFC? SFC itu adalah sistem file checker. Jadi kerjanya, ntar aku sambil baca ya teman-teman ya. Aku sambil baca karena aku nggak hafal. Lakukan SFC sistem file checker. Ya, akan memindai semua file sistem yang dilindungi dan menggantikan file rusak dengan salinan cache yang berada di folder terkompresi, ya, mewakili folder sistem operasi Windows. Nah, itu nanti tak cantumkan aja tulisannya supaya kalian bisa baca, karena aku membacanya rada cepat mungkin ya, lidahku aku kebiasaan ngomongnya rada cepat begini. Jadi daripada tak ulangi, nanti tak cantumkan aja tulisannya, kalian bisa baca ya. Kalian lakukan langkah ini ya, SFC scanner ya. Jadi SFC itu apa? Ya, namanya sistem file checker. Jadi nanti kalian bisa ikutin aja, nggak usah peduli namanya. Kalian perhatikan apa yang saya tulis di sini ya, dengan hati-hati, jangan ada perbedaan tulisan, jangan ada salah titik koma dan sebagainya. Oke, jadi ketika kalian sudah membuka command prompt, jadi ya CMD, kalian ketikkan SFC, oke, spasi, garis miring, scan now. Ya, nanti tak tulis juga di layar, akan ada tulisan untuk ini SFC /scan now. Huruf kecil semua ya, gunakan huruf kecil semua, kemudian kalian tekan enter. Dan ini akan nunggu juga beginning system scan ya, memulai sistem scan. This process will take some time. Jadi proses ini memerlukan waktu untuk menyelesaikan proses scanning ya. Yang di-scan adalah sistem-sistem, apakah ada file-file yang korup, apakah ada file-file rusak, di mana ketika kalian proses instalasi, nggak tahu ya pemakaian PC kalian atau laptop kalian untuk apa, tapi dalam problemku itu bisa saja terjadi ada file korup, file rusak. Karena apa? Karena aku tahu sendiri tutorialnya ya, download, kemudian upload, kemudian ekstrak file, ya, install file. Nah, itu mungkin ada file yang mempengaruhi file-file lain bisa rusak atau korup, ya, sehingga terjadi blue screen. Itu mungkin saja terjadi. Makanya kita gunakan SFC scan file ini ya untuk mendeteksi dan juga memperbaiki secara online teman-teman ya. Jadi SFC scan now ini tidak hanya men-scan, tapi dia juga akan memperbaiki file-file yang korup itu tadi. Ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Sekarang sudah 49%. Nah, kembali lagi untuk proses lama atau cepat atau lamanya, cepat atau tidaknya, ya, proses-proses seperti ini itu tergantung dari PC kalian masing-masing ya. Mungkin kalau estimasinya aku sekitar 1 menit 2 menit di tempatku akan selesai proses scanning teman-teman ya. Kalau di tempat kalian lebih lama, kalian tolong cantumkan di kolom komentar mungkin dengan spek PC kalian, supaya teman-teman nanti yang baca, yang lihat juga tahu berapa lama estimasi pada saat proses scan seperti ini. Oke, jadi kita lakukan SFC ya. Aku sambil lihat catatannya teman-teman ya, supaya nggak salah ngomong, supaya nggak keliru aja langkah-langkahnya, step-stepnya. Karena kemarin langsung aku catat juga ya, ini berhasil, ini enggak, ini berhasil, ini gagal, sehingga aku punya catatan yang bisa tak share ke teman-teman semua dalam bentuk video seperti ini ya. Jadi kita tahu hasilnya seperti apa. Nah, sekarang sudah selesai ya. Verification pass of system scan, verification 100% complete ya. Berarti 100% sudah dilakukan scan.
Windows Resource Protection did not find any integrity violation. Jadi kenapa ini hasilnya bagus ya, karena sekali lagi ya, ini adalah video tutorial di mana saya sudah pernah menjalankan ini seminggu lalu pada saat saya mengalami masalah. Nanti kalau motornya itu loh, kenceng dak suaranya tok, ya Allah, ya Allah. Nah, ini ya. Jadi kalian lihat di sini, ini juga SFC scan now. Jadi complete Windows Resource Protection found corrupt file. Jadi kalau ada file yang korup, maka dia akan memberitahukan Windows Resource Protection found corrupt file and successfully repaired. Jadi ini tidak hanya langkah ini tidak hanya mendeteksi, tidak hanya men-scan kalau ada problem, tapi dia akan langsung memperbaiki secara online. Memperbaikinya apa? Ya tadi sesuai deskripsinya yang sudah dijelaskan ya. Dia akan memindai semua file sistem yang dilindungi dan menggantikan file rusak dengan salinan cache yang berada di folder Windows yang sudah kita download ya. Kalau ada kita update Windows kan, download Windows itu pasti ada direktori-direktori Windows-nya. Nah, dia akan menggantikan file itu kembali default ya dengan sistem repair yang dia punya ya di sistem Windows operasi kalian. Kenapa langkah pertama tadi kita harus update Windows ya? Ya karena itu tadi, karena setelah kita update pasti ada file-file yang diperbarui di sistem Windows kita, sehingga ketika kita menjalankan SFC scan now, dia bisa mengambil data yang terbaru. Kalau kalian menggunakan Windows-nya belum yang terupdate, ya sama aja, langkah ini hasilnya akan sia-sia juga, tapi aku belum pernah nyoba ya. Sebetulnya kalau kalian nggak update terus ini bisa, kalian juga bisa calonkan di kolom komentar ya. Jadi nanti errornya akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Windows Resource Protection found corrupt file and successfully refer them for online repair ya. Detail are include di CBS. Kalau kalian ingin lihatnya detail, silahkan di directory yang ini. Oke, jadi setelah kalian selesai, langkah selanjutnya kalian jangan langsung keluar dulu ya. Kalian lakukan repair disknya ya. Kalian ketikkan aku lupa. CHKDSK. Oke. Cek disk ya. Jadi setelah kita juga update driver juga tadi ya, kita juga lakukan cek disknya. Oke, kita langsung tekan enter teman-teman. Set. Nah, waktu ini akan juga memerlukan waktu ya, tergantung dari PC kalian masing-masing. Dan ini akan membaca semua disk ya. File record process, file verification complete, page duration, file record verification 15,52 second dan sebagainya, bla bla bla. Kalian bisa baca sendiri. Kalian bisa tunggu sampai filenya selesai prosesnya ya. Kalian bisa tunggu sampai semua ini selesai. Jadi nanti ini adalah langkah terakhir dari langkah ketiga ya. Ini adalah langkah terakhir dari langkah ketiga. Dan setelah ini selesai, kita akan masuk langkah keempat. Ya, jadi tadi ada yang pertama, kita ada update software. Kemudian yang kedua ada update driver ya, ada update software yaitu si Windows-nya sendiri. Kalau hardware-nya itu ada VGA, ada hard disk, ada SSD, ada RAM dan sebagainya. Kalian silahkan update dan ini sudah selesai. Ya, calculation ini, total calculation ini, disk, dan calculation ini sebagainya. Oke, bla bla bla. Kalian ketik exit. Ya, kita exit dulu. Ya. Berarti kita sudah menyelesaikan 3 langkah ya. Dan di mana di langkah ketiga ada 2 tahapan, yaitu SFC scan dan juga cek disk CHKDSK. Ya, kalian ketiknya CHKDSK. Oke. Setelah langkah ketiga selesai, ya, barulah kita lanjut ke langkah keempat. Dan juga ini langkah terakhir yang saya lakukan pada saat proses perbaikan kemarin ya. Ini adalah rangkuman dari hasil uji coba dari forum, dari lihat video tutorial juga, sehingga aku merangkum ada 4 tahapan ini yang akhirnya saya share ke teman-teman semua ya. Yang pertama yaitu update Windows, update software kita.
Kemudian kedua adalah update driver hardware kita, ya mau VGA, mau RAM, mau hard disk. Kalau ada update driver silahkan diupdate. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki atau melakukan scanning pada file-file kita. Ya, apakah ada yang korup, ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Kalau memang ada diperbaiki, maka dia akan langsung otomatis repair. Langkah SFC ini, ya, alangkah baiknya kalian lakukan itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali, bebas ya. Langkah ketiga dan langkah keempat ini boleh kalian ulangi untuk menjaga performa dari PC kalian atau untuk menjaga atau mendeteksi file-file kalian, ya, yang nantinya akan kalian pakai setiap hari, apalagi untuk kerja. Kalian bisa lakukan langkah ini, ya, itu sebanyak sebulan sekali atau sebulan 2 kali, itu lebih baik, termasuk proses update Windows-nya tadi, ya. Oke, jadi yang sekarang, ya, langkah kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat ini disebutnya DISM, ya. DISM itu kepanjangannya Deployment Image Servicing and Management. Jadi DISM ini adalah perintah, ya, perintah, ya, aku sambil baca, perintah memeriksa adakah komponen Windows yang korup, ya, masih dalam komponen Windows tapi yang berhubungan dengan image, ya, dengan memperbaikinya menggunakan Windows Update, ya. Jadi di sini DISM ini masih berhubungan dengan image Windows yang kalian pakai untuk ditampilkan di layar kalian. Jadi dia akan dicek, akan di-scan, kemudian kita akan restore, kita akan perbaikan juga langsung. Jadi di tahap keempat ini kita ada 3 langkah. Yang pertama, untuk melakukan perintah DISM masih sama dengan langkah yang ketiga, yaitu kalian harus buka CMD, ya, Run as Administrator. Sekali lagi jalankan CMD-nya, Run as Administrator. Oke, kemudian kalian di sini ketikkan, ya, dan kalian bisa pause video ini kalau kalian rasa aku jelasin terlalu cepat, ya. Dan jangan ada kesalahan penulisan. Jangan sampai kalian belum ngecek, kalian salah nulis, nanti kalian teriak, "Bang, nggak bisa." Ya nggak bisa, kamu buat skip-skip, ya. Jadi seperti itu. Perhatikan tulisannya, ya. Di sini kalian ketikkan DISM menggunakan huruf besar, kemudian titik exe, ya, DISM.exe spasi garis miring, ya. Kemudian online, oke, spasi garis miring clean up strip atau minus image, spasi kita lakukan cek dulu nih, cek health, ya. Kalian perhatikan di sini, ketik tulisannya adalah DISM.exe spasi slash garis miring online dengan O huruf besar, spasi garis miring clean up dengan C huruf besar, strip atau min image dengan I huruf besar, spasi check health C huruf besar, H huruf besar, ya. Kalau kalian mendapatkan error seperti ini, mungkin salah satu tulisan kalian salah atau kurang, maka di sini errornya adalah error 87. The check health option is not recognized in this context, ya. Berarti perintah ini tidak dikenali. Oke, karena apa? Karena hanya tidak ada. Jadi kalau kalian menemukan error dari proses ini dan errornya adalah error 87, dipastikan bahwa tulisan kalian ada yang tidak benar. Jadi kalian cek lagi tulisannya apakah sudah benar atau belum. Oke, teman-teman. Wis nyala ta gurung iki? Oh wis. Aku panik wis ngomong banyak-banyak nanti nggak nyala. Oke, jadi di sini kita langsung perbaiki, kita tambah H tulisannya, kemudian kita slide seperti ini, ya. Di sini penjelasannya sudah jelas. Ya, ketika kalian enter image versionnya adalah 10.0,
.22.621.2070 no component store corruption detected. Ya, berarti nggak ada komponen yang korup. Ya. Setelah langkah yang pertama, setelah kita cek health ini dia akan mengecek secara local image ya, belum keseluruhan file data dari Windows kalian. Ini hanya mengecek di bagian lokal. Kalau lokal tidak ada, berarti kita tulis yang kedua. Kalian bisa blok seperti ini, CTRL-C untuk copy, tapi untuk copy pastenya, kalian tidak bisa CTRL-V. Kalau di CMD kalian hanya klik kanan pada mouse kalian, nanti dia akan langsung otomatis paste ya. Terus di sini kalian ganti dengan scan. Oke. S-nya harus huruf besar. Ya, S-nya harus huruf besar. Kemudian kalian arahkan ke sini. dism.exe online clean up image ya. Kemudian perbedaannya ini di scan health. Tadi kita sudah cek health ya secara lokal file. Sebentar, ada kendaraan teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan proses scan health ya. Scan health itu secara mendetail secara keseluruhan ya. Setelah kita cek lokalnya aman, sekarang kita cek secara keseluruhan, kita enter. Nah, di sini deploying image servicing tool version 10.0.221 image versionnya ini ya, dia sedang proses scanning ya. Kembali lagi, proses scanning ini cepat atau lamanya itu tergantung dari PC kalian atau laptop kalian masing-masing teman-teman. Oke, jadi ya ini kita sudah hampir selesai 56% proses scanningnya. Jadi kita tunggu sampai proses ini selesai 100%. Nah, nanti kita akan diinfokan apakah ada problem dari pengecekan keseluruhan ini. Nanti dia akan ditampilkan problemnya di sini apa, apakah harus di repair atau enggak, harus di fix atau enggak. Nah, nanti kita lihat instruksinya teman-teman, kita lihat hasilnya, baru kita tentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau pada saat proses pertama kalian menemukan problem, biasanya di langkah ini nanti kalian juga menemukan problem juga ya, kalau ada masalah problem atau enggaknya, karena PC kalian yang menggunakan cara ini pasti PC kalian bermasalah ya. Jadi biasanya dari saat proses cek health itu aja biasanya sudah ada muncul errornya ya, apakah perlu diupdate atau enggak. Nah, nanti biasanya muncul. Jadi teman-teman bisa juga kalian screen capture, nanti kalian kirim di kolom komentar apakah errornya dari teman-teman semua ini sama ya, atau dari setiap PC atau laptop itu errornya beda-beda ya. Coba kita cek ya, kita lakukan penelitian juga di sini bareng-bareng. Apakah semua problem blue screen dia memiliki error atau problem yang sama yang diperbaiki? Nah, kita coba cek bareng-bareng teman-teman. Error kalian apa ya? Oke, jadi sudah 89,8%. Oke, jadi sekarang langkahnya sudah 100% no component store corruption detected. Jadi nggak ada korup ya, tidak ada komponen, tidak ada file yang korup ya yang terdeteksi. The operation complete successfully. Jadi ini sudah sukses. Buat teman-teman yang sudah melakukan cara ini, buat teman-teman yang hanya melakukan ini sebulan 2 kali ya, saya sampaikan tadi di awal, untuk langkah ketiga SFC scan dan untuk DISM ini kalian bisa lakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya. Ketika kalian sudah di langkah scan health dan tidak ada problem, kalian bisa langsung close, kalian bisa langsung exit, kalian bisa langsung keluar dari CMD-nya, berarti kalian tidak usah lanjut ke tahapan yang terakhir ya. Kalau kalian di sini juga sudah data korupnya terdeteksi, ada yang file yang korup, ada yang bermasalah, ketika kalian proses fix atau pertama kali menemukan video ini dan kalian sedang ingin fix PC kalian, biasanya di sini kalian temukan problem teman-teman ya. Ketika kalian temukan problem, kalian bisa copy lagi di sini ya, scan health ya, DISM dan sebagainya, control copy, kalian klik kanan di sini, kalian rubah scan health-nya menjadi restore. Restore, bukan repair ya, bukan repair, tapi restore health ya, restore health. Jadi kalian restore,
kalian balikkan ke awal lagi ya kalau kalian menemukan store corruption. Ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada proses scan ya. Tapi untuk kali ini karena ini tutorial jadi tak tunjukkan aja sekalian proses restore-nya karena nggak akan ada file yang terhapus ya, yang ada file kalian diperbaharui itu aja. Ya jadi tidak usah khawatir ada file yang hilang. Sejauh ini fileku tidak ada yang hilang, jadi untuk tutorial ini aku sekalian lanjutkan ke tahapan ketiga dari DISM ya, DISM. Jadi kita tadi punya 4 langkah untuk proses mengatasinya, yaitu update Windows, update hardware, kemudian ada SFC dan cek disk tadi. Yang ketiga itu, yang keempat DISM. Dan di DISM sendiri punya 3 tahapan, yaitu tadi cek, scan health, kemudian sekarang restore health ketika kalian menemukan problem atau memang ada masalah atau ada file yang korup. Jadi kalau kalian restore, kalian tinggal enter aja dan dia akan mulai melakukan restore, mulai melakukan perbaikan, mulai melakukan scanning. Jadi kalian tunggu aja prosesnya. Di sini sudah ada keterangannya bahwa sedang proses restoring ya. Dia jalan juga seperti yang di atas, kembali lagi cepat atau lambatnya. Ya, waktu yang diperlukan untuk proses ini tergantung dari PC kalian dan laptop kalian masing-masing, teman-teman, saudara-saudaraku, konco-konco noob semuanya di luaran sana ya. Jadi kalian bisa santai aja, woles-woles saja kalau kalian menemukan program blue screen. Kalau pada akhirnya blue screen tetap berkelanjutan, silahkan datang ke tempat servis PC terdekat supaya dicek apakah ada hardware yang rusak, apakah ada yang lain-lain ya dan sebagainya. Silahkan datang ke tempat servis PC supaya nanti di sana diperbaiki. Kalau memang perlu install ulang, berarti salah satu jalan terakhir yang harus ditempuh adalah install ulang ya, karena ini hanya perbaikan secara default, secara ringan sebelum kalian menentukan untuk install ulang Windows kalian, teman-teman ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, semoga ini juga bisa membantu karena selama seminggu terakhir ini problemku blue screen yang tiba-tiba muncul selama 5 menit, 10 menit kayak gitu ya. Jadi sehari itu bisa sampai 10 kali. Jadi aku sempet spaneng aja bikin video juga tiba-tiba nge-freeze, nge-stuck, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Aku malas saja, akhirnya aku mencari dulu, mencoba dulu, dan akhirnya ketemulah proses dan langkah-langkah yang kita buat tutorialnya kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa membantu ya sambil kita menunggu proses restore-nya. Aku kemarin untuk proses restore ini itu sekitar 5 menitan karena ada problem ya, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk restore-nya. Untuk kali ini semoga bisa lebih cepat ya, belum ada 1 menit sudah 55 ya, kemungkinan 2 menit, paling lama 3 menit untuk proses restore ini sendiri, teman-teman. Tapi kalau di PC kalian ya, kalau ada yang lambat, ada yang cepat ya jangan marah-marah ke saya juga nggak ngerti seberapa cepat proses ini. Dan saya juga tidak punya patokan tertentu untuk spek-spek PC atau laptop kalian berapa lama untuk proses dari restore head ini sendiri. Ya, jadi kalian ikutin aja langkahnya, kalian ikutin tutorialnya. Kalau terlalu cepat silahkan di-pause ya, dipahami. Kalau kurang paham silahkan tanya dan gabung join grup yang tak tertera yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, di sini the restore operation complete successfully, berarti semua proses mulai dari scan, mulai dari apa tadi namanya, cek, dan sekarang kita sudah restore. Kondisi PC kita dalam keadaan baik, kembali lagi seperti semula, sudah dipulihkan secara online, secara default bawaan Windows dan bawaan sistem, sehingga PC kita kembali normal. Bukan kita, PC-ku kembali normal selama seminggu terakhir karena aku perlu tes dulu ya dari beberapa langkah. Kemarin ada yang 24 jam aman, tidak ada blue screen, dan sekarang itu sudah 100% aman selama seminggu, dan bahkan 3 hari berturut-turut sempat saya nyalakan PC, saya gunakan untuk ngerjakan project saya juga tidak ada masalah apapun ya. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu teman-teman semua yang sedang mencari atau sedang mengalami problem yang sama dengan saya, dengan Bapak Noob alami, yaitu blue screen. Blue screen-nya macam-macam, teman-teman ya. Blue screen-nya macam-macam. Jadi kemarin aku ada 2 jenis blue screen yang sering muncul dan itu biasanya bergantian. Nah, pada akhirnya karena sudah mengganggu ya
inilah solusi yang saya temukan dan saya bagikan ke konco-konco noob semua di luaran sana dan untuk komunitas Noobs Project ya. Terima kasih banget supportnya, terima kasih banyak supportnya. Kalau kalian sudah komplit seperti ini silahkan ketik exit. Nah, tandanya semua langkah-langkah sudah selesai. Ada 4 tadi langkah-langkah sudah saya sebutkan. Silahkan diulangi jika kurang paham. Silahkan gabung komunitas jika ingin mendapatkan tutorial-tutorial dan informasi-informasi yang lain. Ya, di sini kita semua sama, nggak ada yang pinter, nggak ada yang ahli. Semua orang dimulai dari noobs. Jadi kalian tidak usah berkecil hati kalau masih dalam proses belajar dalam tahap apapun. Kalian nikmati jalan kalian, kalian nikmati kesuksesan kalian. Terima kasih banyak. Dengan berhasilnya tutorial kali ini, semoga ini juga berhasil di PC atau laptop kalian, maka saatnya kita bilang mantap Papa Noob. Oke? Jadi sudah berakhir sudah tutorial kali ini, selesai sudah Papa Noob membagikan informasi ya. Saatnya Papa Noob pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial dari Noobs Project bisa membantu teman-teman di luaran sana. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan yang belum subscribe semoga kedepannya kalian merasa terbantu dan bisa subscribe dan bisa support channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. See you in the next video. Bye-bye.